Oke, jadi untuk jenis kata sifat yang terakhir itu istilahnya atau namanya noun adjunct. Jadi jenis kata sifat yang dibuat dari kata benda. Nah, contohnya yang asli dari kata benda ya, teman-teman, itu contohnya adalah bookshelf, rak buku. Nah, misal teman-teman, coba teman-teman bayangkan ketika ada orang pergi ke rumah kita terus ingin membeli rak buku. Yang dia ingin beli itu wujudnya buku atau rak? Rak. Rak ya, betul, that's right. Rak buku itu wujudnya rak, teman-teman. Oke, jadi rak untuk buku seperti itu. Oke. Nah, sama kayak misalnya pencil case, kotak pensil. Kalau kita pergi ke alat apa namanya? Toko alat tulis, nah itu kita belinya kotak pensil, nggak mungkin sama penjualnya dikasih pensil. Pasti dikasih kotak. Karena kita yang kita butuhkan adalah kotaknya atau tempatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, sama ketika kita ke toko, kita beli bedak bayi, nggak mungkin sama yang jual itu dikasih bayinya. Pasti dikasih bedak, ya. Jadi kata buku di rak buku, kemudian kata pensil di kotak pensil, kata bayi di bedak bayi itu hanya untuk penjelas kata benda intinya, yaitu rak, kotak, sama bedak tadi. Nah, book, pencil, baby inilah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi dia kata benda tapi dia berfungsi menjelaskan kata benda lain. Seperti itu. Kemudian bubur ayam dikasih dua-duanya. Maksudnya bubur ayam dikasih duanya, Mister. Bubur ayam dikasih duanya. Sebentar, saya ini kurang paham. Mohon maaf, saya kurang paham pertanyaannya ya. Bubur ayam, chicken porridge misalnya ya, atau mie ayam ya, chicken noodle kalau diartikan, tapi sebenarnya nggak perlu diartikan itu. Chicken noodle itu dikasih dua-duanya, dikasih duanya. Kotak pensil kan nggak dikasih pensilnya. Bubur. Oke. Nah, bubur ayam kalau misalkan kita nggak pakai ayam tetap namanya bubur ayam kan. Kalau kita beli misalnya nggak pakai ayam, saya nggak suka ayam. Jadi apa ya, sama kalau misalkan kita beli kotak pensil sama yang jual itu entah dikasih pensil atau tidak di dalamnya itu kan bonusnya. Kalau kita beli bubur ayam yang intinya atau wujudnya itu bubur ya teman-teman. Ayam itu anggap aja dia tambahan atau bonus gitu. Oke. Nah, Wah, kan ngomongnya dari oke. Oh, saya kira tadi mau tanya. Jadi memang gini, nggak semuanya artinya untuk ya teman-teman. Nggak semuanya wujudnya dua-duanya. Jadi gini, kadang ada bahan. Nah, itu kalau bubur ayam itu ayamnya bukan noun adjunct, teman-teman. Tapi itu ayam itu adalah miliknya yang nomor 8 ini. Jadi wooden, plastik, metal, dari apa bendanya itu dibuat? Dari ayam. Dari apa misalnya, itu masuknya ke nomor 8. Karena bahan dari benda tersebut. Jadi itu sebenarnya bukan noun adjunct. Jadi begini, noun adjunct itu ketika kalau diartikan ada kata untuknya. Contohnya rak untuk buku, kotak untuk pensil, bedak untuk bayi. Misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada noun adjunct yang dibuat dari gerund atau verb ing yang fungsinya sebagai kata benda. Itu sebutannya gerund, teman-teman. Oke, contohnya adalah running shoes, sepatu lari. Contohnya lagi ada washing machine, mesin cuci. Kemudian ada juga dining table, meja makan. Ada juga misalkan sajadah itu ya, apa namanya, mat itu adalah karpet untuk sholat itu, praying mat misalnya. Ada juga misalnya pil untuk tidur, sleeping pill atau sleeping tablet, misalnya seperti itu. Jadi verb ing yang namanya gerund itu juga bisa menjadi noun adjunct karena dia fungsinya juga kata benda, teman-teman. Nah, gerund itu kan dari kata kerja, difungsikan menjadi kata benda, terus di sini kata bendanya dirubah menjadi adjektif, namanya noun adjunct. Jadi gerund juga bisa menjadi noun adjunct, seperti itu. Nah, ini tadi adalah materi mengenai kata sifat. Ya, jadi ini sudah urutannya, determiner dulu, deskriptif kemudian, dan deskriptif itu ada 8 itu ya. Kemudian setelahnya kalau mau ada noun adjunct, dan setelahnya noun adjunct itu kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, ini nggak perlu teman-teman hafalkan, karena menghafal bukan belajar, silahkan difoto, teman-teman. Nanti ketika latihan,
sering-sering buka aja itu foto teman-teman. Tapi nanti saya sarankan foto itu jangan cuma di foto ya teman-teman, tapi dipindah ke buku. Jadi buku itu lebih berkesan atau lebih lebih masuk, lebih kita bisa pahami ketika buku itu yang bikin kita sendiri. Bukan kita beli buku, pemahamannya orang di buku tersebut kita harus sama pemahamannya, bukan seperti itu. Tapi buku itu adalah rekaman dari pemahaman kita. Seperti itu. Jadi bukunya teman-teman nanti pasti beda-beda semua. Walaupun intinya sama, tapi catatannya teman-teman pasti beda-beda. Nah, sebelum ke contoh soal mengenai bab hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Sir, kemarin kan ada soal double comparative, kalau nggak salah, yang kalimatnya Hubble's law state that the greater the distance between any two galaxies, itu determiner that and the bisa ketemu. Nah, teman-teman itu bukan determiner ya. That di situ artinya bahwa. That yang determiner di sini di layar itu artinya itu. Contohnya that house, rumah itu, bukan bahwa rumah, bukan. Ya. Jadi sama kayak tadi, ini masuk ke makna, teman-teman. Dalam bahasa Inggris itu sering sekali satu kata itu nggak bisa kita maknai satu, nggak bisa teman-teman. Kita harus lihat dulu posisi di kalimat seperti apa. Nah itu Hubble's law state that, itu that-nya dia conjunction, artinya bahwa, bukan adjektif. Kalau adjektif nggak mungkin setelah that ditambahkan the, nggak mungkin teman-teman. Diartikan pun nggak bisa nanti. Hukum Hubble menyatakan itu kan nggak enak. Hukum Hubble menyatakan lebih nggak bisa diartikan karena the greater itu beda. Seperti itu. Jadi that di situ yang di Hubble's law state that itu bukan determiner ya, itu adalah conjunction. Artinya bahwa. Nah, that sendiri yang dia conjunction itu artinya ada dua loh teman-teman. Ada yang artinya bahwa, ada juga artinya yang. Nah, nanti ya, tapi itu kita pelajari hari ke-10. Intinya that sama the nggak boleh menjelaskan satu kata benda yang sama, nggak boleh teman-teman. Harus salah satu aja. Yang di dalam kotak oranye itu salah satu aja. Nah, tapi kan berarti ada that the. Nah, kalau teman-teman kebetulan menemukan that the atau that a, pokoknya yang di dalam kotak oranye setelah that ada apa misalnya. That my misalnya atau that his. Nah, itu that-nya bukan adjective tapi itu conjunction. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita ke contoh soal pertama ya. Caranya sama, yang perlu teman-teman lakukan untuk menjawab soal seperti ini atau struktur bagian pertama adalah kita cek dulu sentencing. Jadi chapter 1 sampai 5 itu yang pertama kali teman-teman lakukan. Cari predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu aroused. Subjeknya adalah social crusade. Oke, kemudian kalau ditarik ke belakang di situ sudah nggak ada kata kerja ya teman-teman sebagai predikat. Nggak ada juga conjunction di soal. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita lihat titik-titiknya. Kalau di phrasing itu kita lihat titik-titiknya itu masuk ke dalam bagian apa, teman-teman? Nah, ini titik-titiknya berada di sebelum kata benda crusade di subjek. Nah, yang bisa menjelaskan kata benda, entah itu di subjek, entah di objek, itu adalah kata sifat. Apalagi titik-titiknya terletak di sebelum kata benda itu. Nah, itu tempatnya kata sifat. Nah, kebetulan di pilihan ganda itu kata sifat cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat? Boleh buka foto yang tadi nggak apa-apa. Ada yang masih ingat di situ pilihan A, B, C, D itu yang kata sifat yang mana? Sorry, yang mana? Ya, that's right. Yang alpha ya, yaitu kata no. Itu artinya sama kayak zero. Dia menunjukkan jumlah kata bendanya. Oke, itu numeral yang kardinal, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih besar dibandingkan ekspansi fasilitas pendidikan bagi imigran yang pergi menuju Amerika Serikat.
Nah, kalau yang Bravo sama Delta, teman-teman, nothing sama none itu kelas katanya sama. Dia adalah kata ganti atau pronoun. Kata ganti di dalam kalimat itu hanya bisa berdiri sendiri, tidak boleh ditambahi kata sifat. Apalagi ditambah kata benda lagi, nanti jadi double subjeknya. Ya, berarti Bravo, Delta nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie, not. Ini adalah materi kita hari berikutnya, hari ketujuh besok. Kelas katanya namanya adalah adverb, teman-teman, atau keterangan. Ya, nah besok kita akan pelajari keterangan. Intinya di situ kita nggak butuh keterangan kok. Oke, jawabannya adalah yang alfa, seperti itu. Kemudian contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat can achieve. Kemudian, nah hati-hati teman-teman. Greyhound itu kalau teman-teman cek di kamus, dia memang kelas katanya adalah kata benda. Tapi kata benda greyhound ini nggak boleh kita anggap sebagai subjek. Nah, kenapa alasannya? Karena di tengah-tengahnya subjek sama predikat nanti ada satu koma. Sedangkan subjek sama predikat di dalam kalimat itu dua-duanya adalah informasi yang sama-sama pentingnya. Nggak boleh dipisah dengan satu koma. Kalau dipisah dengan dua koma malah boleh, teman-teman. Ya, jadi di situ karena sudah ada satu koma, ya sudah kita carikan aja di pilihan ganda satu koma lagi. Nah, kebetulan pilihan ganda yang cuma punya satu koma cuma satu, berarti ya sudah itu jawabannya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Jawabannya yang delta ya. Nah, nanti kalau dibaca the fastest dog, the greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan jenis anjing tercepat namanya adalah greyhound bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Nah, informasi yang diapit oleh dua koma setelah kata benda ya teman-teman, itu namanya apositif. Apositif itu informasi tambahan saja. Kalau dihapus nggak apa-apa. Jadi kita cuma bilang the fastest dog can achieve speeds up to 36 miles per hour itu nggak apa-apa. Artinya sama. Jenis anjing tercepat bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi diingat-ingat subjek dan predikat tidak boleh dipisah dengan satu koma. Bolehnya malah dengan dua koma. Seperti itu. Atau lebih ya. Intinya nggak boleh cuma satu koma. Karena sama-sama pentingnya informasinya. Kemudian contoh terakhir yang ketiga. Caranya sama teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada is. Subjeknya adalah race. Ya. Kemudian ada conjunction that, yang mana conjunction that ini karena dia langsung diikuti predikat teman-teman yaitu can move ya. Nah berarti that ini merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah kok bisa gitu sir? Nah nanti ini kita pelajari hari ke-10. Ada beberapa jenis conjunction yang bisa menjadi subjek sekaligus. Karena dia langsung diikuti predikat di situ yaitu can move. Nah intinya kalimat ini sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Seperti itu. Nah, berarti di situ kita nggak butuh sentencing, tapi butuhnya phrasing. Karena titik-titiknya berada di sebelum kata benda, maka di situ kita butuhnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha. Betul, jawabannya alpha. Ya, yang E. Nah, nanti kalau dibaca, a race is a wheel or bar that can move in only one direction. Kalau American bacanya direction ya. Kalau British pakainya direction. Kayak gitu, teman. Hanya beda bacaan, artinya sama. Nah itu kalau diartikan sebuah kunci pas merupakan sejenis roda atau batang yang bisa bergerak hanya dalam satu arah saja. Seperti itu. Nah dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan bebas teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada mari kita coba. Kita praktekkan teman-teman. Langsung ke latihan soal. Jangan takut salah seperti biasa. Salah itu hal yang wajar dalam belajar ya. Waktunya 30 detik teman-teman. Dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada 10 jawaban yaitu alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, tantangan pertama cari predikat. Di situ ada is also known. Oke, auxiliary verb itu predikat. Subjeknya adalah kata state. Di sini artinya negara bagian ya. Kemudian ada conjunction because. Subjeknya adalah Yoming women. Predikatnya adalah were. Nah, kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Artinya sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Berarti di sini masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat titik-titiknya di mana. Ternyata titik-titiknya di sebelum subjek state. Sebelum kata benda state. Berarti di situ hanya bisa diisi dengan kata sifat. Nah, berarti jawabannya yang alpha. That's right. Nah, nanti kalau dibaca, the state of Yoming is also known as the equality state because Yoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan. Karena wanita-wanita Yoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilu atau menyuarakan pilihan presidennya kayak gitu. Oke, lanjut ke job number 5, dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 11 jawaban. Ada alpha, ada Charlie, baik, ada juga delta. Oke, antara alpha, delta atau Charlie. Kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, pencarian pertama kita adalah predikat, ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu began. Subjeknya adalah kata benda education. Jadi adult education itu adalah subjeknya. Kemudian sebelumnya subjek itu ada kata although, ya. Itu adalah conjunction, teman-teman. Oke. Kemudian setelah koma di situ ada predikat lagi yaitu has taken. Subjeknya adalah chief growth. Nah, secara kalimat ini sudah lengkap. Secara sentencing ini sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah ya. Kita nggak butuh bab 1 sampai bab 5. Kita butuhnya adalah bab 6 hari ini ya. Kita butuh kata sifat di situ untuk menjelaskan kata benda growth. Nah, di pilihan ganda kata sifat itu cuma satu, teman-teman. Yaitu yang alpha. Jawabannya alpha ya. Nah, kalau yang bravo di situ ada subjek lagi, ada conjunction lagi, tapi tidak ada predikat lagi. Kalau mau kita masukkan 2 conjunction di dalam kalimat, maka nanti kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi yaitu but. Kita nggak bisa memasukkan 2 conjunction ketika subjek predikat di kalimat itu juga cuma 2. Kalau ada 2 conjunction nanti subjek predikatnya ada 3, teman-teman. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, it di situ subjek, is di situ predikat. Kita nggak bisa memasukkan subjek predikat di sini lagi karena nanti kita butuh 1 conjunction. Ya, kalau ada 3 subjek 3 predikat, kita butuh 2 conjunction. Delta berarti nggak bisa. Ya sudah jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, ya silahkan Mas. Kenapa diulangin dong Mister, kenapa jawabannya tadi it? Yang atas ya, yang alpha ya. Rasanya jawabannya tadi, jawaban Mister, alasan Mister milih A itu rasanya tadi yang mau ditanyain, kenapa dia it? Karena dia kata sifat, Miss. Dan di situ ya, di setelahnya Kalau titik-titik. Kalau ya? aku milih it itu karena dia butuh kepunyaan aja di sana, Mister. Nah, Emang kepunyaan ya, kepunyaan itu kelas katanya apa, Miss? Jadi kelas kata itu saya sebutkan ya, teman-teman. Yang sudah kita pelajari yang pertama ada kata benda, yang kedua adalah kata ganti, yang ketiga adalah kata kerja, yang keempat adalah kata hubung, yang kelima yang kita pelajari hari ini adalah kata sifat. Besok kita akan belajar namanya kata keterangan dan sekaligus preposisi.
Nah, kelas kata itu sebenarnya ada satu lagi, tapi itu nggak dipakai di writing, itu dipakainya di speaking, yaitu interjection. Contohnya aduh. Contohnya lagi adalah wow. Nah, itu kata yang tadi yang nggak dipakai dalam TOEFL ini. Seperti itu. Nah, maksudnya TOEFL structure ya. Jadi hanya ada 7 ini. Kira-kira masuknya kepemilikan itu yang mana? Yang itu nggak kepemilikan ya, Mister? Ya, kepemilikan itu Saya baru kelas tahu katanya itu. mana? Apa kan? Apa ya? Lupa, Mister. Nah, itu yang saya Posesif ya? Posesif pronoun ya? Oh iya, posesif ada pronoun ya? dua. Ada dua, Miss. Bisa possessive pronoun, bisa possessive adjective. Nah, kepemilikannya memang ada dua. Ada possessive adjective, bisa possessive pronoun. Nah, pertanyaan saya gini, bisa nggak Adjektif di titik, maksudnya? ya boleh nggak di titik-titik di situ kita masukkan kata ganti atau pronoun? Nggak boleh. Alasannya kenapa? Miss? Dicoba dulu, jangan takut salah. Kenapa di titik-titik di situ nggak boleh kita masukkan kata ganti atau pronoun? Fungsinya pronoun Karena itu apa? itu pronoun itu apa kan fungsinya nanti untuk kata ganti, ya Iya, kan? dia namanya pronoun itu kata ganti, Miss. Pronoun itu kata ganti. Nah, kata ganti itu di kalimat fungsinya sebagai apa? Posisinya di mana kalau di kalimat? Di subjek. Nah, pertanyaan saya lagi, setelah titik-titik sudah ada subjeknya nggak? Sudah ada. Boleh nggak kita masukkan subjek lagi? Nggak boleh. Nggak boleh, nanti subjeknya double. Artinya it's di situ dia bukan pronoun, tapi dia adalah adjective. Namanya possessive adjective. Memang sama-sama it's. Sama kayak this itu, teman. Jadi gini, beberapa kata di determiner, contohnya that juga ya. That itu juga bisa jadi kata ganti, teman-teman. Artinya sama-sama itu. Contoh yang dia jadi kata ganti ya. That is my book. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, kalau saya punya kalimat that is my book, subjek kalimat ini yang mana? That. Betul, yang that ya. Nah, kelas katanya apa? Kelas katanya adalah kata ganti, pronoun. Nah, tapi that itu juga bisa seperti ini. That book is mine. Sama pertanyaan saya. Subjeknya di kalimat that book is mine, itu subjeknya yang mana, teman-teman? That book. Betul, Book. that book. Itu adalah subjeknya. Nah, di situ that-nya itu bukan pronoun, ini kata sifat. Kenapa kok dia jadi kata sifat? Karena ketempelan kata benda. Kata ganti itu nggak bisa ketempelan kata benda. Yang bisa nempel dengan kata benda itu adalah kata sifat. Seperti itu. Memangnya itu artinya apa kalau di sini misalnya chief growth itu apa artinya? Chief growth itu artinya pertumbuhan pokok, pertumbuhan utama. It's Berarti kan nya. pertumbuhan utamanya. Makanya Betul. saya pikir itu kepunyaan si Pemilikan. Betul. growth Itu gitu. dia kepunyaan, Oh, benar, Miss. gitu. Emang kepunyaan tapi fungsinya adjektif gitu ya, Mister. Gimana ya ngomongnya? Betul, bisa dibilang gitu, Miss. Jadi dia adalah kepunyaan tapi kelas katanya adjektif, fungsinya adjektif kayak gitu. Karena kepunyaan ada dua. Ada kepunyaan yang pronoun atau kata ganti, dia nggak boleh sama kata benda, ya sama kayak he, teman-teman. He itu dia adalah kata ganti ya. Karena untuk mengetahui penggunaan suatu kata kita harus tahu dulu kelas katanya. Contohnya gini, bedanya he sama his. Ini artinya sama-sama dia laki-laki. Bedanya he sama his, ya. Misal saya bilang gini enak nggak? He Wawan is my friend. Enak No, nggak kata double ini, teman? Karena double enggak. subject, diartikan pun nanti nggak enak. Dia Wawan adalah teman saya, ya kan? Jadi he itu kata ganti, teman-teman boleh cek di kamus. Nah, harusnya kalau kata ganti nggak boleh dikasih kata benda, karena fungsi kata ganti itu mengganti benda. Jadi kalau benda sudah diganti ya jangan disebutkan lagi, karena udah digantiin. Jadi harusnya he is my friend. Atau salah satu aja, Wawan is my friend atau he is my friend. Diganti atau tidak, pilihannya salah satu, oke? Nah, tapi Berarti kalau his yang kepemilikannya, contohnya, Miss, his yang adjektif misalnya, his house is not far. His house is not
far, tidak jauh dari sini misalnya. It's not far from here. Nah, di situ subjeknya jadi satu, his house, rumahnya. Nah, itu yang dinamakan dengan kepemilikan. Sama kayak kita kembali ke soal tadi, its chief growth, pertumbuhan utamanya, rumahnya, mobilnya, nah itu dia adalah kata sifat kalau diikuti kata benda. Ya, tapi kalau dia nggak ada kata bendanya, itu kata ganti. Atau kita langsung Berarti cek gimana? kalau namanya memang betul saya ke Mister possessive adjective, ya kan? Ya, kalau adjektif. Enggak ya? Enggak. Betul, Emang gitu betul, ya? Mas. Iya, nama. Gunanya apa aja tadi Mister? Itu possessive adjective kan? Kan Mister jelasin, oh ini adjektif tadi. Mm-mm. Jadi possessive adjective itu sama juga penyebutan sama adjektif gitu. Ya sama aja karena dia adjektif. Jadi Oh ya yang itu kita bahas hari ini. Jadi gini teman-teman, adjektif kan ada banyak tuh. Tapi saya berusaha menghilangkan nama. Nama itu nggak penting ya. Yang bikin bahasa Inggris sulit itu justru karena nama-nama itu. Kenapa kok di Indonesia itu kok banyak yang mikir bahasa Inggris sulit? Karena gara-gara nama itu. Contohnya ya, ketika kita bilang lebih enak mana? Kalau saya bilang caranya menyatakan fakta dalam bahasa Inggris, sama hari ini kita akan belajar simple present. Kira-kira enak yang mana? Jelas yang mana? Yang pertama. Yang pertama kan, lebih enak ketika kita bilang, gimana sih menyatakan fakta dalam bahasa Inggris? Nah itu sebenarnya juga sama, kita belajar simple present. Tapi buat apa kita menyebutkan sesuatu yang nggak enak didengar gitu loh teman-teman. Kayak apa namanya, malah mempersulit gitu lah intinya. Kayak gitu. Jadi sama kayak, kalau saya memang berusaha tidak menyebutkan istilah-istilah. Contohnya tadi, the, an, itu namanya, kalau saya mau pamer ya teman-teman, itu namanya adalah determiner article. Itu cuma nama ya. Kemudian ada lagi, misalnya yang that, those, this, sama this tadi ya, itu namanya adalah demonstrative adjective. Kan nggak enak kita bilang gitu. Lebih gampang kita bilang, caranya bilang ini sama itu gitu aja. Jadi intinya jangan dibuat susah, anggap aja itu kalau kata sifat ya kata sifat, pukul rata. Pemakaiannya sama. Cuman bedanya tadi kata sifat dibagi 3. Ada yang dia memang selalu butuh kata benda, ada yang dia bisa lepas dengan kata benda. Seperti itu. Dan urutannya yang tadi sudah kita pelajari ya, itu nggak usah dihafal, teman-teman tulis saja nanti ketika latihan. Di adjektif ini saya siapkan latihan paling banyak karena ini paling banyak kesalahan ketika saya diagnosa tes di kampus Inggris itu paling banyak kesalahannya adalah di soal mengenai adjektif ini, teman-teman. Jadi saya merasa perlu memperbanyak latihan di adjektif ini buat jaga-jaga supaya teman-teman terbiasa. Oke, jadi jawabannya alpha ya. Kalau yang bravo itu salahnya yang tadi saya sebutkan. Ada conjunction, ada subjek. Kalau kita mau masukkan conjunction sama subjek lagi, kita butuh satu predikat juga. Jadi sekalian CSP itu boleh, karena nanti akan ada 2 conjunction, 3 subjek, 3 predikat. Kalau yang Charlie ada C aja, conjunction aja, but itu di situ. Karena setelahnya diikuti subjek predikat. Kita anggap itu. Ya. Nah, nanti conjunctionnya ada 2 jadinya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang delta itu subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Jadi conjunctionnya cuma 1, subjek predikatnya ada 3 yang nggak boleh. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang alpha. Oke. Jadi bisa menggunakan cara eliminasi, bisa menggunakan cara melihat soal. Kita di situ butuhnya apa. Seperti itu. Kita coba lagi ya ke nomor 6. Jangan takut salah, 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu seperti biasa. Di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang ada has been, itu auxiliary verb. Ya. Subjeknya adalah chief material.
Kemudian, nah ada fanboy sebelumnya ada 1 koma, berarti itu fanboys harus kita anggap sebagai conjunction. Karena dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, penandanya ada 1 koma sebelumnya. Setelahnya subjeknya adalah metal and stone, predikatnya adalah have also been used. Nah, secara kalimat ini sudah lengkap dua subjek, dua predikat, dan 1 conjunction. Oke, kita eliminasi di soal. Di jawaban maksud saya. Yang alpha ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction lagi, alpha nggak bisa. Yang bravo ada conjunction lagi tapi nggak ada subjek predikat lagi, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat lagi nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Ini kata sifat untuk menjelaskan si subjek material aja. Nggak apa-apa kita masukkan kata sifat di situ. Ya, jadi nanti kalau dibaca, historically the chief material for making furniture has been wood, but metal and stone have also been used. Dalam sejarah, bahan pokok untuk pembuatan untuk membuat perabotan adalah kayu. Namun logam dan batu pernah juga digunakan. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 7. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 5 jawaban. Ada delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Kita cek ya. Di situ ada predikat dates. Subjeknya adalah map. Ya, map itu adalah peta. Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, di pilihan ganda di situ berarti kita hanya butuh kata sifat ya di titik-titik. Sayangnya di pilihan ganda itu kata sifatnya panjang, teman-teman. Berarti ini menanyakan word order atau urutan kata sifat. Nah, tadi kata sifat yang kita bahas hari ini sudah kita urutkan ya. Dari determiner dulu, dan determiner itu juga sudah diurutkan. Yang pertama muncul yang paling atas, semakin ke bawah. Setelah determiner ada deskriptif, itu juga sudah diurutkan. Dari nomor 1 sampai 8. Dan setelah deskriptif mau ditambahkan kata sifat lagi, itu bisa, yaitu noun adjunct. Baru diikuti kata bendanya. Kita lihat yang urutannya mengikuti aturan yang kita pelajari hari ini tadi. Yang alpha jelas bukan ya teman-teman. Jadi kalau ada verb 3 sama yang Charlie teman-teman. Verb 3 dia agak panjang seperti ini alias ada embel-embelnya sebelumnya. Itu nanti akan menjadi penanda inversi. Penanda inversi nomor 5. Oke, sedangkan di soal itu subjek predikat nggak diinversi. Otomatis alpha sama Charlie nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo juga jelas nggak bisa karena ada subjek lagi, predikat lagi, tapi kok nggak ada conjunction. Bravo juga nggak bisa. Kalau yang delta, di situ ada determiner the, itu jenis kata sifat pertama tadi ya, yang jadi dia itu jenis kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya. Nah itu kata bendanya adalah map di soal itu. Setelahnya determiner aja jenis kata sifat yang kedua, istilahnya tadi adalah deskriptif, intinya jenis yang kedua gitu ya. Dan ini masuk urutan yang ketiga teman-teman. Age sama temperature itu urutan yang ketiga. Dan yang terakhir noun itu adalah urutan keempat. Itu adalah participle. Jadi verb ing atau verb 3 itu namanya participle. Oke. Jadi nanti kalau dibaca the oldest known map dates back to about 3000 BC. Kalau diartikan peta tertua yang pernah diketahui berasal dari sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 8. Dicoba lagi, silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban delta dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Baik, kita cek. Di situ ada predikat are called, subjeknya adalah depressions. Nah, berarti sentencing sudah lengkap. Titik-titik di sebelum kata benda itu tempatnya kata sifat.
Nah, cari ABCD yang kata sifat saja. Yang alfa di situ ada predikat lagi, gak ada conjunction, alfa nggak bisa. Bravo, nah ini sudah pasti salah. Yang saya bilang ke teman-teman, kalau ada titik-titik di awal kalimat, di pilihan ganda itu diawali oleh predikat atau conjunction fan voice, salah satu ya, itu sudah pasti jangan dipilih. Karena predikat dan conjunction fan voice di soal structure TOEFL yang asli TS tidak pernah muncul di paling depan. Oke, tapi di pilihan ganda kadang dimasukkan teman-teman. Jadi itu anggap aja bonus pilihan yang salah gitu. Jadi pilihannya tinggal 3. Kalau yang Charlie nggak mungkin karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat di soal cuma 1, ya sudah berarti jawabannya delta. Nah nanti kalau dibaca, deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan, cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Oke, karena waktunya tinggal 3 menit ya teman-teman. Nomor 9 dan 10 kita kerjakan bareng aja. Takutnya nanti nyambung 3 video dan yang video yang terakhir kependekan gitu ya, nggak enak. Langsung aja. Jadi caranya sama, dicari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat rejected, artinya menolak. Subjeknya adalah di setelah 2 koma itu ya, yaitu futurism. Kemudian sudah nggak ada conjunction subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, berarti di titik-titik di situ kalau kita lihat setelah titik-titik ada kata benda yaitu movement, teman-teman. Oke, movement itu kata benda. Nah, berarti di sini kita hanya butuh kata sifat saja di pilihan ABCD di sini ya. Nah, kata sifat satu-satunya adalah yang alfa. Ya sudah, jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, futurisme atau sebuah gerakan seni di abad ke-20 awal menolak semua tradisi dan berusaha untuk meramaikan kehidupan modern dengan cara menekankan mesin dan gerakan seperti itu. Nah, ini maksudnya saya kurang paham, tapi kurang lebih kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Berarti Kita, di ya, sini juga kata sifat ya, Mister? Di an itu sini. kata sifatnya, betul. An itu satu keluarga dengan the. Namanya itu tadi, determiner artikel. Determiner itu adalah adjective, teman-teman. Oke, seperti itu. Sama kayak the, sama kayak apa ya, sama kayak an. Seperti itu. Nanti yang difoto tadi saya minta untuk difoto, teman-teman boleh tulis lagi ya, biar nggak hilang seperti itu. Kemudian yang terakhir contohnya sama, cari predikat. Di situ ada magnified, subjeknya adalah telescopes. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, berarti di situ sintesis sudah lengkap, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Betul, di chat langsung ada yang menjawab. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa tuh enak banget. Nggak perlu lama-lama baca soal, malah bikin pusing ya kalau lama-lama, teman-teman. Itu langsung bisa, teman-teman akan ada sense-nya atau insting yang langsung keluar. Oh, di situ kita butuh kata sifat. Ya sudah, jawabannya yang bravo. Kalau yang alfa nggak bisa karena di situ conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma 1. Kalau yang Magnified apa? Charlie, sorry, Magnified. Magnified magnified itu apa artinya? memperbesar. Artinya memperbesar. Kalau yang delta, ya, kalau yang delta nggak bisa conjunction ya. Jadi subjek predikat cuma 1. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, the telescopes of the 1900s magnified objects 33 times their original size. Kalau diartikan, teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli.